Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Yogaswara. Di sini saya akan mencoba menjawab diskusi pada sesi 3, yakni untuk menganalisis terhadap dua pertanyaan. Yang pertama adalah dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Nah, sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana saya dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pendidikan formal dan informal di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dalam manfaat juga tantangan. Pendidikan formal memberikan struktur yang jelas, kurikulum yang sistematis, serta pemerataan akses pendidikan yang penting untuk perkembangan akademis siswa. Namun, menurut Sari pada tahun 2020, menunjukkan bahwa tantangan utama dari pendidikan formal adalah kurangnya fleksibilitas dalam metode pembelajaran yang dapat membatasi kreativitas dan pengembangan keterampilan sosial siswa. Sebaliknya, pendidikan informal memberi ruang bagi pengembangan karakter dan keterampilan sosial melalui pengalaman sehari-hari yang lebih relevan dalam kehidupan siswa. Menurut Nugroho, pada tahun 2020, dalam penelitiannya, pendidikan informal ini menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan kualitas serta kesulitan dalam mengukur pencapaiannya. Sebagai guru dalam pendidikan dasar, integrasi pendidikan informal ke dalam kurikulum formal dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab dan kerjasama. Menurut Widya Stuti, dalam penelitiannya dalam tahun 2020, menunjukkan bahwa pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat mengurangi perilaku antisosial dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Hal ini diperkuat oleh Nugroho kembali pada tahun 2020. Pendekatan pendidikan kecakapan hidup atau life skill yang membekali siswa dengan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja juga sangat penting untuk diterapkan dalam kurikulum. Penggunaan metode pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar siswa juga dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menurut Widya Stuti, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat itu sangat-sangat penting untuk mendukung pendidikan karakter dan pengembangan sikap sosial siswa yang dapat memperkuat pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi menurut saya untuk mengintegrasikan pendidikan formal dan informal, ya saya setuju dengan pendapat dari Widya Stuti dan Nugroho, yakni untuk memperkuat dan juga mengoptimalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dari pramuka, kemudian olahraga, dan yang lain-lain. Begitu. Mungkin menurut saya untuk cara mengintegrasikannya dengan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pertanyaan yang kedua, yakni pendidikan formal dan informal ini memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kekejangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana saya dapat berpartisipasi dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Kemudian bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka. Sebagai guru, untuk mengatasi tantangan akses terhadap pendidikan formal, terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan, ini kita perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran yang inklusif. Pendidikan inklusif yang menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang merata dan mengurangi hambatan yang ada. Selain itu, pemanfaatan teknologi sebagai sarana dalam pembelajaran dapat menjadi solusi efektif untuk siswa yang kesulitan mengakses materi secara langsung di sekolah. Menurut Nugroho, pada tahun 2020,
Dalam penelitiannya, pemanfaatan teknologi ini sebagai sarana pembelajaran dapat menjadi solusi yang efektif untuk siswa yang kesulitan mengakses materi secara langsung di sekolah. Teknologi seperti platform pembelajaran online dan aplikasi pendidikan memungkinkan siswa yang berada di daerah terpencil untuk tetap terhubung dengan materi pelajaran, meskipun mereka tidak dapat hadir di kelas secara fisik. Pendidikan informal juga berperan penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan karakter siswa. Sebagai guru, saya dapat mengintegrasikan elemen pendidikan informal dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sudah saya bahas di jawaban yang pertama tadi, atau juga bisa berbentuk tugas berbasis proyek yang melibatkan kolaborasi antar siswa. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka dan mendorong pengembangan kreativitas serta pemecahan masalah dalam konteks yang lebih aplikatif. Selain itu, dengan mengadakan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan informal ini memungkinkan siswa untuk belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari lingkungan yang memberi pengalaman praktis yang berharga. Melalui pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa pendidikan informal dan formal saling melengkapi dalam memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan karakter, kemudian keterampilan sosial dan akademik siswa, yang terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses pendidikan formal. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab diskusi pada sesi 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.